Apakah kamu pernah merenungkan apa yang bisa kamu lakukan hari ini untuk menjaga kaki tetap kuat dan kengkang bahkan di usia 90 tahun puede parecer distante tetapi kenyataannya adalah banyak orang mulai kehilangan kekuatan di kaki mereka tanpa menyadarinya hingga suatu hari bangkit dari sofa atau menaiki tangga menjadi tantangan. Halo, nama saya Vida Saludable Senior dan jika Anda juga ingin mencapai usia tua dengan otonomi, stabilitas dan vitalitas, tetaplah bersama saya karena dalam video ini saya akan mengungkapkan sesuatu yang dapat mengubah hidup Anda secara total. Tampaknya Anda tidak menulis apapun, silakan kirimkan teks yang ingin Anda terjemahkan. Hari ini kita akan membahas masalah yang mempengaruhi jutaan orang dewasa yang lebih tua, penurunan kekuatan otot terutama di kaki, aspek yang banyak dianggap sebagai komponen penuaan tetapi tidak seharusnya demikian. Dan yang paling penting, di akhir video ini saya akan mengungkapkan vitamin esensial didukung oleh penelitian ilmiah yang dapat membantu Anda dalam pemulihan mobilitas, mencegah jatuh dan meningkatkan kekuatan tulang Anda secara alami. Oleh karena itu jangan berpaling karena ini menarik perhatianmu. Tenang, saya tidak berlebihan ketika mengatakan bahwa 1 dari 4 individu berusia lebih dari 65 tahun mengalami setidaknya 1 jatuh setiap tahun dan banyak dari jatuh tersebut berakhir di rumah sakit, patah tulang, atau yang lebih parah kehilangan total kemandirian. Tapi apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan begitu banyak individu mencapai usia tertentu dan mulai kehilangan kekuatan, keseimbangan dan stabilitas? Jawabannya tidak hanya terletak pada usia melainkan pada aspek yang jauh lebih spesifik, ketidakhadiran sebuah vitamin yang hampir tidak pernah dianggap serius oleh siapapun. Aku akan menceritakan sesuatu yang intim. Beberapa waktu yang lalu seorang kerabat dekat mulai merasakan bahwa dia kesulitan untuk berdiri dalam waktu yang lama. Kakinya bergetar dan dia menghindari tangga karena takut jatuh. Setelah serangkaian pemeriksaan, apa yang ditemukan sangat mengejutkan. Ia memiliki kadar vitamin D yang rendah. Setelah mulai mengkonsumsinya secara teratur, stabilitasnya membaik, kekuatan kakinya kembali secara bertahap dan sekarang dia berjalan dengan lebih percaya diri daripada sebelumnya. Dan ini bukan kebetulan, ilmu pengetahuan ada di pihak Anda. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal medis yang sangat relevan menunjukkan bahwa kekurangan vitamin D memiliki korelasi langsung dengan penurunan massa otot, ketidakseimbangan dan peningkatan jatuh dan hati. Kadang-kadang tidak cukup hanya dengan berjemur sedikit. Sejak usia tertentu kulit berhenti memproduksi vitamin D bahkan jika Anda berada di luar ruangan. Oleh karena itu banyak orang tua merasa rentan tanpa benar-benar memahami mengapa. Oleh karena itu, untuk membantumu memulihkan kekuatan, stabilitas, dan vitalitas, hari ini aku akan menjelaskan 5 metode paling efektif untuk meningkatkan kadar vitamin D dan memperkuat kaki secara alami dari nomor 5 hingga nomor 1 masing-masing, mendekatkanmu pada kehidupan tanpa takut pingsan atau bergantung pada siapapun. Saya percaya bahwa angka pertama adalah yang paling berpengaruh dari semuanya. Teruskan hingga akhir karena disitulah terletak kunci dari segalanya. Nomor 5, cahaya matahari, obatmu yang paling ekonomis. Kami mulai dengan yang paling mendasar tetapi sering diabaikan, paparan sinar matahari. Mungkin tampak jelas tetapi sebagian besar orang lanjut usia tidak mendapatkan sinar matahari yang diperlukan untuk menghasilkan vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh. Apakah kamu tahu bahwa dengan hanya 20 hingga 30 menit sinar matahari langsung setiap hari 3 atau 4 kali seminggu, tubuhmu sudah bisa mulai memproduksi vitamin D-nya sendiri secara alami? Namun ada satu syarat, itu harus terjadi antara pukul 10 pagi dan 2 siang ketika sinar UVB mencapai intensitas maksimum. Dan inilah strateginya, usahakan untuk tidak terpapar sinar matahari selama waktu tersebut tanpa terbakar. Tentu saja, semakin banyak kulit yang terlihat, semakin banyak vitamin yang kamu hasilkan. Kesulitannya terletak pada fakta bahwa sering berjalannya waktu kulit mengurangi kemampuannya untuk memproduksi vitamin D. Oleh karena itu, meskipun keluar ke bawah sinar matahari mungkin itu tidak cukup, namun jika dilakukan dengan benar hal ini dapat membuat perbedaan. Ilmu pengetahuan mendukungnya. Orang dewasa yang lebih tua yang meningkatkan paparan mereka terhadap sinar matahari secara signifikan meningkatkan keseimbangan, mobilitas dan kekuatan kaki mereka. Oleh karena itu, jika Anda memiliki balkon, teras atau taman terdekat, jangan ragu untuk keluar di bawah sinar matahari. Masukkan momen itu ke dalam agenda
harian. Anda inkorporasikan musik, nikmati secangkir kopi baka koran, tetapi biarkan matahari melakukan tugasnya. Dan jika Anda tinggal di daerah dengan sedikit sinar matahari atau menghabiskan banyak waktu di dalam ruangan, jangan khawatir. Di poin-poin berikutnya saya akan menjelaskan cara lain untuk mendapatkan vitamin D yang sangat dibutuhkan oleh tubuh Anda. Nomor 4, ikan berwarna biru. Sekutu bisu Anda di antara makanan yang paling efektif untuk meningkatkan kadar vitamin D Anda. Ada satu yang menonjol di atas yang lain, ikan biru. Dan kami tidak merujuk pada mengkonsumsi ikan setiap hari, melainkan memasukkannya secara strategis dan konsisten dalam diet Anda. Salmon, sarden, makarel, tuna, ikan haring semua memiliki satu kesamaan, kaya akan vitamin D alami. Hanya 100 gram salmon yang dimasak sudah bisa memberikanmu lebih dari 100% nilai harian yang disarankan. Yang terbaik, vitamin tersebut hadir dalam bentuk yang mudah diserap oleh tubuh, menjadikannya salah satu metode paling efektif untuk meningkatkan kadar Anda tanpa memerlukan suplemen sejak awal. Selain itu, ikan-ikan ini mengandung lemak yang bermanfaat, terutama asam lemak omega 3 yang mengurangi peradangan, melindungi jantung dan menjaga sendi tetap terlumasi. Semua ini secara langsung berkontribusi pada kesehatan global Anda dan khususnya pada mobilitas Anda. Mengapa ini begitu relevan? Karena dengan meningkatkan kesehatan tulang dan otot, kamu juga memperkuat aspek penting kekuatan di kakimu. Dan ini bukan sekadar masalah estetika. Memiliki kaki yang kuat berarti bisa bangkit tanpa kesulitan bergerak dengan percaya diri dan mencegah jatuh yang berisiko. Vitamin D yang ditemukan dalam ikan biru berkontribusi pada aktivasi reseptor otot dan mengoptimalkan reaksi sistem saraf yang menghasilkan keseimbangan dan stabilitas yang lebih baik. Sebuah saran yang sangat baik adalah mengkonsumsi ikan biru setidaknya 2 kali seminggu adalah mungkin. Untuk memasaknya di oven dengan rempah-rempah di atas panggangan dengan sedikit perasan lemon atau bahkan dalam bentuk kemasan asalkan menggunakan minyak zaitun dan dengan kandungan garam yang rendah, misalnya sarden kalengan, praktis, terjangkau dan sangat bergizi. Dan jika Anda tidak suka ikan, jangan khawatir, di poin-poin berikutnya kita akan membahas opsi lain yang sama efektifnya. Namun jika kamu berhasil mengintegrasikannya, meskipun secara bertahap, kamu akan merasakan peningkatan yang signifikan dalam energimu, mobilitasmu dan terutama kekuatan kakimu. Nomor 3, kuning telur, harta karun yang besar dan kecil. Mungkin selama bertahun-tahun kamu telah diberitahu untuk membatasi konsumsi telur karena kolesterol, tetapi kenyataannya adalah dalam hal kesehatan otot dan tulang, kuning telur adalah makanan yang sangat penting. Ya, kamu mendengarnya dengan benar, kuning telur, bukan putih telur. Kuning telur mengandung sebagian besar vitamin D yang terdapat dalam telur. Selain lemak bergizi, vitamin E, I dan serta mineral penting seperti seng dan fosfor. Campuran ini tidak hanya memperkuat sistem kekebalan tubuh tetapi juga berkontribusi pada penyerapan kalsium yang lebih efektif oleh tubuh dan menjaga kondisi optimal baik tulang maupun otot. Bagaimana ini terkait dengan mobilitas? Itu saja esensial untuk menjaga kadar vitamin D yang tepat agar kekuatan kaki tetap terjaga, terutama setelah usia tertentu. Banyak orang lanjut usia mulai merasakan kelemahan saat bangun, berjalan atau menaiki tangga dan seringkali alasannya terletak pada kekurangan vitamin esensial ini. Menggabungkan kuning telur dalam pola makan Anda dapat menghasilkan perubahan yang signifikan. Sekitar 2 butir telur setiap hari, idealnya dari ayam yang dibesarkan di luar ruangan, memberikan dosis signifikan vitamin D secara alami dan mudah diserap. Selain itu, mereka juga serbaguna. Kamu bisa menyiapkannya direbus, poached, orak-arik atau dipanggang. Yang penting adalah tidak menghindarinya karena ketakutan yang tidak berdasar. Aspek penting lainnya karena merupakan makanan yang kaya akan lemak alami, penyerapan vitamin D menjadi lebih optimal, yang sangat penting agar Anda benar-benar merasakan efeknya dalam tubuh Anda. Kami berbicara tentang lebih banyak energi, stabilitas yang lebih besar dan kekuatan di kaki Anda yang Anda butuhkan untuk menjaga kemandirian Anda. Oleh karena itu, jika sudah lama Anda tidak mengkonsumsi telur utuh atau hanya mengandalkan putih telur, saatnya untuk mengevaluasi kembali kuning telur sebagai apa adanya makanan esensial untuk otot Anda dan kesejahteraan umum Anda. Nomor 2, jamur yang terkena sinar matahari, alternatif nabati yang paling menakjubkan. Jika kamu termasuk orang yang tidak mengkonsumsi ikan atau hanya mencari alternatif nabati untuk meningkatkan vitamin D-mu, aku mempersembahkan alternatif yang unik dan efektif. Jamur yang terpapar sinar matahari tentu seperti yang kamu dengar. Beberapa varietas jamur seperti
Jamur kancing putih atau portobello memiliki kemampuan untuk menghasilkan vitamin D ketika terpapar sinar ultraviolet mirip dengan apa yang dilakukan kulit kita, dan yang paling menarik adalah bahwa vitamin ini tetap aktif bahkan setelah makanan disiapkan. Bagaimana cara kerjanya? Sederhana, jika kamu membeli jamur segar, letakkan di bawah sinar matahari selama 30 atau 60 menit sebelum memasaknya dengan bagian atas lamela menghadap ke atas. Ini memudahkan mereka menyerap sinar UVB dan meningkatkan tingkat vitamin D alami mereka. Sebenarnya berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa praktik ini dapat meningkatkan kandungan awalnya hingga 10 kali lipat, namun lebih dari sekadar latihan di rumah. Yang relevan adalah bahwa jamur juga menyediakan serat antioksidan dan mineral seperti kalium yang berkontribusi untuk mengatur fungsi otot. Ketika berbicara tentang kekuatan kaki, sangat penting untuk menjaga otot tetap terawat dengan baik dan terhidrasi dengan baik adalah mungkin untuk memasaknya. Tumis dengan bawang putih, dipanggang dalam roti dengan nasi atau sebagai pendamping. Mereka dapat disesuaikan, terjangkau, dan dapat dipadukan dengan hampir semua hal, bahkan di beberapa supermarket. Anda bisa menemukannya sudah diperkaya dengan vitamin D siap untuk dikonsumsi. Bagi individu yang lebih tua atau dengan diet terbatas, mengkonsumsi jamur setidaknya 2 atau 3 kali seminggu bisa menjadi metode praktis dan lezat untuk meningkatkan kesehatan tulang dan otot, meskipun mereka tidak sepenuhnya menggantikan sumber lain yang lebih terkonsentrasi seperti ikan atau suplemen. Mereka tetap merupakan tambahan yang sangat baik dalam diet seimbang. Oleh karena itu, kamu sudah diberitahu lain kali ketika kamu menemukan jamur segar di pasar, lihatlah dengan perspektif yang berbeda. Mereka mungkin terlihat sederhana, tetapi jika digunakan dengan baik, mereka menjadi sumber penting untuk menjaga mobilitas, stabilitas, dan kekuatan kaki Anda. Nomor 1, campuran yang menang, vitamin D3 plus magnesium, dan kami telah mencapai tempat pertama. Jawaban yang paling efektif, paling didukung oleh ilmu pengetahuan, dan bagi banyak orang yang paling tidak dikenal, tidak hanya merujuk pada vitamin D, melainkan juga vitamin D3 bersama dengan magnesium. Duo dinamis ini memiliki potensi untuk mengubah secara radikal kesehatan otot, tulang, dan tentu saja kekuatan kaki Anda. Konteks duo dinamis ini memiliki potensi untuk secara radikal mengubah kesehatan otot, tulang, dan secara alami kekuatan kaki Anda. Pertama-tama, vitamin D3 yang juga disebut cholecalciferol adalah versi paling efektif dan bioavailable dari vitamin D. Pertama-tama, vitamin D3 yang juga disebut cholecalciferol adalah versi paling efektif dan bioavailable dari vitamin D. Ini adalah yang dihasilkan oleh tubuhmu secara mandiri saat menerima sinar matahari, dan yang paling disarankan dalam suplemen dietetik. Namun mungkin apa yang sedikit orang ketahui, tubuhmu tidak dapat mengaktifkan vitamin D dengan baik tanpa magnesium. Tentu saja sejelas itu, magnesium sangat penting untuk mengubah vitamin D menjadi bentuk aktifnya yang benar-benar berkontribusi pada penyerapan kalsium, penguatan tulang, dan peningkatan fungsi otot. Tanpa magnesium yang cukup, kamu bisa mengkonsumsi semua vitamin D yang kamu mau dan tetap menjadi lemah. Oleh karena itu, para ahli menyarankan bahwa jika Anda berencana mengkonsumsi suplemen vitamin D3, selalu lakukan bersama dengan magnesium. Bagaimana cara melakukannya? Sebaiknya mengkonsumsi 1 kapsul harian vitamin D3 800 hingga 2000 UI tergantung usia dan keadaan, bersama dengan suplemen magnesium 200 hingga 400 mg selalu dengan makanan, dan jika memungkinkan dengan sedikit lemak sehat seperti minyak zaitun atau alpukat untuk meningkatkan penyerapan. Selain itu, Anda bisa mendapatkan magnesium melalui makanan seperti bayam, almond, pisang, kacang-kacangan, atau oatmeal. Namun pada orang dewasa yang lebih tua, penyerapan usus biasanya terbatas, sehingga umumnya lebih praktis untuk mengkonsumsi suplemen. Keuntungannya jelas lebih banyak energi, lebih sedikit kram malam, keseimbangan yang lebih baik, dan kekuatan di kaki yang membedakan antara bergantung pada orang lain atau bergerak secara mandiri. Oleh karena itu, jika Anda hanya bisa melakukan satu tindakan setelah menonton video ini, itu adalah mencampurkan vitamin D3 dengan magnesium setiap hari. Mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi ribuan orang dewasa lanjut usia di seluruh dunia, ini adalah rahasia untuk mendapatkan kembali stabilitas, mencegah jatuh, dan menikmati kembali kehidupan yang aktif. Dan disitulah 5 langkah sederhana, efektif, dan terjangkau untuk menjaga kesehatanmu, mempertahankan otonomi, dan yang terpenting meningkatkan kekuatan kakimu di segala usia. Dari sinar matahari hingga jamur, termasuk ikan biru, telur, dan tentu saja campuran kuat vitamin D3 dan magnesium. Jika saya harus merangkum semuanya dalam satu saran, itu adalah ini: jangan tunggu sampai merasa buruk untuk memulai hari ini. Lindungi otot, tulang, dan stabilitasmu
Ini bukan tentang melakukan transformasi radikal melainkan mengambil keputusan sederhana sehari-hari yang sering berjalannya waktu menghasilkan dampak yang signifikan. Sekarang saya ingin mengenalmu. Langkah mana yang akan kamu mulai terlebih dahulu? Apakah kamu sudah mengkonsumsi vitamin D? Apakah kamu sudah melihat kemajuan dalam kemampuan bergerakmu? Bagikan di kolom komentar, saya selalu membacanya. Jika video ini bermanfaat bagimu, jangan lupa untuk memberi like, berlangganan dan mengaktifkan loncengnya karena masih banyak video lainnya dengan rekomendasi nyata dan praktis untuk membantumu menua dengan energi, kekuatan, dan martabat. Bagikan kepada siapapun yang membutuhkannya, orang tuamu, kakek nenekmu, atau bahkan tetanggamu. Terkadang sebuah nasihat sederhana dapat mengubah seluruh hidup seseorang. Kita bertemu di video berikutnya. Lindungi dirimu dan kakimu, dan jika kamu bertanya-tanya, baiklah, saya sudah tahu suplemen apa yang harus dikonsumsi, tapi apa yang bisa saya konsumsi secara tepat untuk memperkuat kaki dari piring? Jadi jangan lupa video berikutnya. Saya akan memperkenalkan kepada Anda 6 makanan paling efektif untuk mengembalikan kekuatan di kaki, menjaga keseimbangan, dan merasakan lebih banyak energi setiap hari. Saya beritahu sedikit, beberapa dari ini sudah ada di lemari es dan Anda tidak tahu seberapa kuatnya. Oleh karena itu sekarang juga berlangganan, aktifkan loncengnya, dan kamu siap karena di video berikutnya apa yang kamu konsumsi bisa menjadi perawatan terbaikmu. Oleh karena itu sekarang juga langganan, aktifkan loncengnya, dan Anda siap karena di video berikutnya apa yang Anda konsumsi bisa menjadi perawatan terbaik Anda.